Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada pengacara dan yang dihormati jemputan para ulama daripada seluruh Nusantara, baba-baba daripada Jamiah Ulama Patani, dan juga wakil daripada pertubuhan Pondok Pantai Timur dan Pantai Utara, dan juga daripada Naam. Tanpa mengurangi hormat Al-Fakir, tidak menyebut satu persatu, tuan-tuan guru, para alim, para ulama yang dijemput hadir pada acara wacana keilmuan pondok atau pondok pesantren Nusantara, dan juga haflah wal imtihan, ya, daurah matnul alfiyah, nazmul alfiyah, Alfiyat Ibn Malik daripada pelajar pondok Al-Ishraq, ya, Nusantara PMNI. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat hadir di Istek, ya. Dan semua atas kerjasama dan juga dipelopori oleh Tengku Ridauddin bersama dengan PMNI, dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir dan bersama-sama untuk mengadakan satu program, ya, dua program. Yang pertama wacana keilmuan yang kita akan hadirkan para ulama wakil daripada seluruh negara di Nusantara. Dalam hal ini telah hadir dari wakil petani Malaysia dan Al-Fakir sendiri daripada Indonesia. Hadirin yang berbahagia, kita berbicara tentang pengaruh pondok pesantren dalam kepemimpinan bangsa. Di Malaysia atau di Semenanjung ini dan juga Patani disebut pondok, di Indonesia disebut pesantren, ya, pondok pesantren. Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam, ya, yang tertua. Dia merupakan satu produk budaya Nusantara, ya, dan keberadaan pesantren atau asalnya disebut pesantrian, ya. Mereka para ahli bahasa meneliti bahwa pesantren itu santri dari asalnya dari bahasa Sanskrit yaitu cantrik, adalah seorang yang menuntut ilmu di pondok-pondok, ya, dalam ma'bad, ya, mereka kaum Buddha dan Hindu. Maka akhirnya dengan lahjah Melayu menjadi santri, cantrik jadi santri, jadi pesantren, ya. Ada perubahan secara fonetik, ya. Adapun secara semantik, ya, secara dalalahnya masih tetap sama, bahwa pesantren adalah tempat di mana para pelajar penuntut ilmu belajar di sebuah pondok, di sebuah asrama, di sebuah lembaga. Dan kemudian akhirnya menjadi sebuah lembaga pendidikan, ya, yang sudah berurat akar di negeri ini, ya, di negeri Nusantara ini. Sebagai pendahuluan, makna pondok adalah bermakna tempat tinggal atau asrama, ya, sedang pesantrian adalah para pelajar yang menuntut ilmu di pondok tersebut. Ya, maka ada yang ringkas menyebut pesantren saja, ada pondok, ya, ada dayah,
dan lain-lain. Meskipun sampai hari ini para sejarawan ya, berbeda pendapat, tidak ada menetapkan bila ada pondok di Nusantara ini. Ada dalam buku Atlas Wali Songo yang ditulis oleh Pak Agus Sunyoto, pesantren itu merupakan hasil daripada islamisasi sistem pendidikan lokal ya, yang sudah ada dari masa Hindu-Buddha di Nusantara. Kala itu lembaga pendidikan lokal itu berupa, di Jawa disebut padepokan, Depok ya. Itu dimana mereka tempat berkumpul untuk membicarakan berbagai perkara, baik tentang agama dan negara dan lain sebagainya. Kemudian mereka mengganti apa yang diajarkannya diganti dengan ilmu-ilmu yang bersumber dari Islam, dan kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Gambarannya secara umum ada dua pandangan memang ya, ketika mereka menggambarkan tentang pondok. Ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, yaitu tradisi tarikat ya, tarikat tasawuf. Ini faktanya apa? Bahwa di Nusantara ini Islam pada awalnya memang dibawa oleh kaum sufi. Maka mereka perlu satu wadah, satu tempat ya, satu lembaga ya, yang menjadi media wasilah yang diperlukan untuk mentarbiyah para salikin, para muridnya, karena mereka perlu bersuhbah, perlu qudwah, perlu duduk bersama gurunya dan melihat semua perilaku gurunya dan mendapat pengajaran-pengajaran, taujihat daripada gurunya, dan untuk duduk zikir bersama, dan perlu tempat untuk khalwah ya. Maka oleh karena itu pondok pesantren dipimpin oleh seorang tuan guru ya, karena kalau dalam dunia ilmu tak cukup dipimpin oleh seorang tuan guru, tapi ada fenomena pondok kita dipimpin oleh seorang tuan guru, bahkan pondok itu milik dia. Ini menunjukkan ada sistem tarikat di situ ya, seperti tidak ada soal jawab misalnya, tidak boleh bertanya dan lain sebagainya. Itu kan perkara tarikat. Karena kalau dalam dunia ilmu ya, berhak si murid untuk mengkritik, berbicara ya, berpendapat dan lain sebagainya. Yang kedua, pendapat ini lebih melihat tradisi pesantren berasal dari agama Hindu ya, di mana sistem seperti pesantren, mereka pelajar dulu di asrama itu sudah ada sebelum Islam datang ya. Mereka orang-orang Hindu membimbing kader-kader padri atau biksu disebutnya di Indonesia, di tempat yang seperti kita kenal pesantren ya. Hal ini diyakini karena di dunia Islam lain selain Nusantara tidak ditemukan atau tidak ada lembaga seperti pesantren. Itu hanya ada di Nusantara. Dan sampai hari ini lembaga itu ada banyak tersebar di masyarakat Hindu. Seperti di Myanmar, di Thailand, ya, di negara-negara yang di situ ada Hindu Buddha, maka mereka punya tempat seperti pesantren untuk mendidik ya, padri dan biksu mereka. Sampai hari ini kita mengakui bahwa pesantren itu dengan sistem yang seperti kita ada memang tidak ada di negara Islam lain. Di Timur Tengah, di seluruh pelosok Timur Tengah ya, tidak ada setiap tuan guru mendirikan pesantren, tak ada. Dia betul-betul ikut tunduk kepada peraturan kerajaan. Mereka menjadikan masjid sebagai tempat pusat untuk mengkaji dan lain sebagainya. Namun di Nusantara ini ya, hanya ada di negeri-negeri Nusantara ini sistem seperti pesantren.
Dari dua pendapat di atas sebetulnya boleh kita simpulkan, dan kedua-duanya betul ya, karena para penyebar Islam pertama di Nusantara dulu kaum sufi ya, mereka lebih mampu dengan dakwahnya beradaptasi ya dengan lingkungan dakwah sekitarnya, dan ia mampu berasimilasi kepada budaya tempatan, maka digunakan media ya, lembaga yang sudah ada hanya diislamisasikan saja. Maka dikatakan oleh Agus Sunyoto tadi bahwa pondok pesantren adalah hasil islamisasi para ulama sufi ya, memang mereka adalah perlu wadah, perlu tempat untuk suhbah, untuk zikir jamaah dan untuk mengkaji ilmu, maka dia islamisasikan ya, padepokan-padepokan itu, dan kemudian dikenal menjadi pesantren. Di Pulau Jawa khususnya ya, pesantren dipelopori oleh Wali Songo pada awal abad 14 ya, karena model pesantren di Pulau Jawa pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik ya, Maulana Malik Ibrahim atau disebut Syekh Al-Maghribi ya. Kemudian yang dalam catatan sejarah bahwa orang yang dari beliau termasuk 9 wali, tetapi yang dikenal ya, sebagai tokoh yang dianggap berhasil mendidik dan membimbing kepemimpinan kerajaan Islam pertama di Jawa adalah Raden Rahmat Sunan Ampel ya, ia mendirikan pondok pesantren di tanah Ampel Denta, tanah yang dihadiahkan oleh Raja Majapahit ya, di mana Sunan Ampel datang dari Campa, dan Raja Majapahit punya tali kekerabatan kepada Campa, dan status Sunan Ampel itu adalah sepupu daripada raja yang ada di Majapahit, maka dihormati dan diberikan tempat dengan nama Ampel Denta, dan beliau di situ menubuhkan pesantren, dan orang pertama yang dididik untuk menjadi pimpinan, bahkan raja Islam pertama di Demak, Raden Patah, adalah putra daripada Raja Majapahit yang dididik oleh Sunan Ampel ya, dan kemudian disiapkan untuk menjadi raja Islam pertama di Demak. Itulah peran atau impak ya, pondok pesantren yang pertama di Pulau Jawa. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pondok pesantren, asrama atau disebut pondok, aula, dewan, qoah ya. Yang ketiga surau atau masjid. Yang keempat sistem pengajian klasik seperti hafazan, talaki, kemudian sama hadis, dan kemudian tatbik ya, praktikal membaca kitab. Yang kelima, secara kepemilikan pondok pesantren adalah milik seorang tuan guru kiai ya. Tapi di akhir abad 20 ini ada sistem kepemilikan baru oleh sekelompok orang yang bergabung dalam sebuah yayasan yang bersifat komersil ya. Kemudian peran pondok pesantren yang pertama adalah membentuk kader kepemimpinan bangsa ya. Semua kepemimpinan yang dilahirkan dahulu ya, lahir dari pondok pesantren. Pondok pesantren adalah sebagai pemersatu bangsa ya, di mana seluruh Nusantara ini ada satu simbol yang sama ya, kita pergi kemanapun ada pondok pesantren ya. Dan kemudian pondok pesantren adalah pendidikan center ya, pusat pendidikan yang ya, pendidikan tarbiyah diri yang terbaik. Pesantren sebagai aset negara. Pesantren menciptakan kemandirian generasi bangsa. Di pesantren mereka dididik untuk hidup berdikari ya, mandiri. Dan pesantren berdiri di atas dan untuk semua golongan ya. Itu gambaran unsur-unsur yang kandungan pesantren. Kemudian selanjutnya kita melihat peran pesantren pada awal dulu, pada mula-mula. Pada permulaan Islam masuk ke Nusantara, Islam adalah betul-betul sebagai gerakan perubahan sosial yang mampu merubah ideologi dan pandangan hidup bangsa Nusantara ya.
yaitu dari pemikiran yang bersifat statis, mistik, ya, kemudian dirubah oleh orang Islam untuk mempunyai pandangan yang lebih dinamis dan rasionalis, ya, logik. Inilah yang disebut proses Islamisasi, merubah kehidupan yang bersifat mistik, ya, rohani, penyembahan arwah, ya. Maka oleh Islam dirubah menjadi lebih rasionalis. Maka pada gilirannya lahirlah pimpinan-pimpinan bangsa yang lebih rasional, yang lebih intelek dan lebih berakhlak dan bertauhid, di mana kehidupan bangsa Nusantara itu penuh dengan mitologi, mitos, mistisme, dan lebih kepada materialisme, materi, tidak ada hari akhirat dan lain sebagainya. Pesantren pada periode ini juga berfungsi sebagai lembaga dakwah, ya, dan lembaga yang paling efektif untuk mendakwahkan Islam. Terbukti bahwa sejarah pondok pesantren telah menjadi ujung tombak dalam memperkenalkan Islam ke seluruh pelosok Nusantara, yang pada gilirannya hari ini kita merasakan bahwa Islam sebagai sebuah agama yang menjadi perekat seluruh bangsa Nusantara. Itu adalah jasa pesantren. Kita dipisahkan oleh negara Tira-Tira sekalipun tidak dapat dipisahkan, ya, dengan alasan satu Melayu, satu rumpun, satu. Namun itu kita tidak lupa bahwa itu adalah karena satu agama dan jasa daripada pondok pesantren. Hari ini pondok pesantren sebagai sebuah lembaga, pada masa dulu pondok pesantren itu sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, berupaya membangun peradaban bangsa. Maka lahirnya pesantren sungguh menjadi awal untuk melahirkan atau mencerdaskan bangsa Nusantara. Sebab melalui pesantren inilah bangsa Nusantara mengenyam pembelajaran yang baik tentang agama dan bermasyarakat dan juga bernegara. Dulu ada sistem sekte-sekte kan yang berhak untuk dipilih menjadi, ya, orang terkemuka memimpin di mana-mana sektor adalah sekte tersebut. Tetapi setelah Islam tidak, mereka yang punya ilmu, mereka yang punya kemampuan, ya, mereka boleh memimpin dalam berbagai sektor kehidupan. Itu ringkasnya. Kemudian datanglah masa penjajahan, yaitu masa kolonial. Sejak awal masuk Islam ke Nusantara, penyebaran ajaran Islam merupakan ahamiyah, ya, merupakan kepentingan yang paling utama bagi kaum muslimin. Demikian juga ketika mulai penjajah menginjakan kakinya di bumi Nusantara ini, maka penyebaran dan pendidikan Islam melalui pondok pesantren itu perannya sangat aktif. Sepanjang ada penjajahan yang berlaku, maka tampillah tokoh-tokoh dari pesantren terpanggil untuk melawan, ya, dan menjadi pahlawan bangsa untuk melawan penjajahan itu. Mungkin yang paling akhir di Jawa, ya, kita pernah mendengar ada cerita dalam perang di Penogoro, ya, di mana pangeran di Penogoro dibantu oleh seorang ulama yang bernama dengan nama Jawanya Kiai Mojo, dan ada juga tokoh-tokoh ulama yaitu Sentot Prawiredirojo. Mereka adalah kaum elit, ya, santri yang keluaran pondok pesantren. Itu tokoh-tokoh, ya, yang tercatat dan diakui. Kita ambil contoh ini, sebetulnya ada contoh-contoh lain yang tidak diakui atau yang tidak tercatat oleh pemerintah Indonesia. Adapun tokoh-tokoh ini memang sudah dinobatkan sebagai pahlawan negara, ya, meskipun kejadian ini sebelum ada negara Indonesia, tetapi ketika ada negara Indonesia mereka, ya, diangkat, diakui sebagai pahlawan negara. Ada perang Padri misalnya, ya, tokoh sentralnya adalah Imam Bonjol. Itu adalah seorang ulama pimpinan pesantren.
Juga perang Aceh seperti Teku Umar, Cut Nyakdin dan lain sebagainya, mereka adalah orang-orang yang memang disiapkan dan dididik oleh tokoh-tokoh ulama pesantren. Ya. Dan banyak lagi. Bahkan santri di Indonesia betul-betul mereka mempelopori untuk melawan penjajah. Sekarang di negara Indonesia ada disebut Polri, polisi, ya, Republik Indonesia, atau di sana disebut TNI, artinya Tentara Nasional. Itu asalnya adalah tentara santri, ya, karena tidak ada negara di situ. Siapa yang melawan Belanda adalah santri-santri dididik untuk berperang dari kelompok-kelompok yang menamakan dirinya Hizbullah atau Ansarullah dan lain sebagainya. Maka orang-orang itulah yang kemudian menjadi tentara dan menjadi polis ketika Indonesia mendirikan negara. Maka sampai hari ini di Indonesia tentara dan polis itu sangat mengakui ulama pesantren karena memang mereka diciptakan, dilahirkan atas ide ulama, dan para ahlinya pun adalah daripada pesantren, santri-santri. Dan pengaruh kiai dan pesantren ternyata tidak terbatas kepada masyarakat awam dan juga menjangkau istana-istana pada saat penjajahan itu, ya. Ketika mereka penjajahan berusaha memisahkan, menceraikan raja-raja dari ulama, dikembalikan ke kehidupan mitologi lagi, dikembalikan kepada kehidupan mistisme lagi. Itulah upaya yang dilakukan di abad-abad awal 19, ya, di mana para ulama, ya, seperti yang tadi secara ringkas, yang mengangkat raja-raja, yang mendidik mereka tentang agama dan tentang kehidupan bernegara dan lain sebagainya. Tapi ketika penjajah datang dan kemudian terus dilawan, dan salah satu upaya penjajah adalah bagaimana menceraikan para raja-raja, para sultan-sultan daripada ulama dan mengembalikan, ya, dari kehidupan bertauhid, kehidupan yang penuh dengan rasional, ya, penuh dengan ilmu agama, dan diubah kepada mitos. Di Jawa misalnya, raja-raja Jawa diubah lebih percaya kepada Nyai Roro Kidul daripada ulama, ya. Maka ada mitos, barang siapa raja yang ingin kekal menjadi raja selama-lamanya mesti pernah tidur satu malam dengan Nyai Roro Kidul, putri laut yang datang dari dasar laut, ya. Itu adalah pekerjaan para misionaris daripada penjajah, ya. Namun terus di awal-awal abad 20 para ulama mendampingi para sultan. Tercatat seperti di Madura misalnya, ya, yang dikenal Ki Khalil Bangkalan Madura, Ki Hasan Basri, ya, di Ponorogo misalnya, ya, atau banyak tokoh-tokoh ulama di Banten, ya, Syekh Yusuf Makassari dan ulama-ulama Banten lainnya, ya, mendampingi para sultan untuk menyiapkan pimpinan-pimpinan baru atau tengku mahkota, putra mahkota, ya. Sampai hari ini tertulis dalam sejarah bahwa dulu ketika putra mahkota diangkat, maka mereka perlu duduk dengan ulama meskipun tidak di pesantren, tetapi mendapatkan pendidikan-pendidikan model pesantren oleh ulama pesantren. Kemudian pada awal abad ke-20 antara tahun 900, ya, hingga 1930 ini ada satu periode yang disebut kebangkitan intelektual. Pada periode ini berdirilah Syarikat Islam, ya. Kalau tadi dari sisi politik, dari sisi agama, dari sisi kemasyarakatan, ya, seluruhnya di Nusantara ini adalah memang satu-satunya institusi lembaga pendidikan yang menyiapkan mereka para pemimpin dalam seluruh sektor kehidupan adalah pesantren. Sehingga dalam masa perjuangan sekalipun, ketika melawan penjajah, mereka mencoba untuk mendirikan
NGO, organisasi-organisasi itu tidak ada yang melahirkan daripada pondok pesantren. Di Indonesia seperti ada Syarikat Islam, sebelumnya adalah Syarikat Dagang Islam, di mana upaya untuk mengislamisasikan ekonomi dunia ini sudah terbentang dari Indonesia, dari Malaysia ini terus sampai ke India, dan itulah yang dipotong oleh penjajah, ya. Dan ini ditulis oleh ulama-ulama pergerakan di Timur Tengah, bahwa penjajahan datang sebetulnya bukan untuk mencari rempah-rempah, ya, tetapi lebih kepada memotong sistem ekonomi Islam, ya, sistem politik Islam dan sistem budaya Islam. Maka sampai munculnya tokoh-tokoh, ya, yang seperti Haji Saman Hudi, ya, Khos Cokro Aminoto, ya, di Indonesia itu disebut, ya, tokoh-tokoh pertama yang menciptakan NGO Islam dan menciptakan Syarikat Dagang Islam ke seluruh dunia. Itu murni, ya. Dulu tidak ada institusi lain kecuali institusi pesantren. Kemudian pada periode ini pula berdiri beberapa pesantren seperti Darul Dakwah wal Irsyad, ya, tahun 1939, ya. Dan juga banyak pondok-pondok lain yang berkembang untuk merespon melawan penjajahan. Nah, pesantren juga sukses dalam memberantas buta huruf, ya, bukan hanya merubah semua sosial budaya kehidupan, bahkan juga mengganti tulisan, ya. Dulu mereka membaca dengan aksara Jawa, aksara Sanskrit, Anyaksara, tetapi oleh pesantren dirubah, ya, dengan bahasa Melayu Arab atau yang disebut Pegon atau Jawi, ya. Itu yang sampai hari ini tidak dapat diingkari. Kita melihat orang-orang tua di atas kita dulu, dia tidak pandai tulis, ya, Romawi, ya, tidak pandai nulis Latin, tapi mereka pandai nulis Arab. Kemudian masa kemerdekaan, setelah kemerdekaan, saya mengambil contoh di Indonesia, maka muncul ulama-ulama pesantren yang mendirikan gerakan-gerakan dan mengisi kemerdekaan itu dengan terus membangun pertumbuhan umat Islam, ya, untuk tetap mengembangkan pendidikan Islam, seperti lahirnya Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, ya, atau tokoh-tokoh yang mendidik, tokoh-tokoh ulama pesantren yang mendidik tokoh-tokoh politik seperti Cokro Aminoto. Dia adalah seorang ulama lahiran, artinya dilahirkan dari pesantren. Dia adalah guru daripada Presiden Soekarno, dan termasuk juga guru kepada lawan politik Presiden Soekarno adalah Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara Islam pada saat itu, ya. Keduanya, ya, dididik oleh tokoh-tokoh ulama pesantren. Maka dalam konteks mempertahankan kemerdekaan, ya, dulu ada kaum santri melawan penjajah di Surabaya pada 10 November, maka hari itu dijadikan hari pahlawan sampai sekarang, ya. Pada saat itu belum ada lagi tentara, belum ada lagi polis negara, memang belum ada lagi negara bahkan, namun santrilah, ya, yang melakukan perlawanan dan perang berdarah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian pada selanjutnya alumni pesantren terus mempunyai peran mengisi kemerdekaan, ya, banyak tokoh-tokoh yang saya tuliskan di situ, ya, yang mengisi semua anggota parlemen, kementerian, baik Perdana Menteri, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan pada awalnya semua adalah lepasan
pesantren. Nah, ketika ada satu kelompok setelah merdeka, kemudian mereka mengirim para pelajar mereka ke barat, baru kemudian diganti. Ya. Nah, itu mungkin kita melihat kepada keadaan pondok pesantren di masa kini. Ya, setelah merdeka dari penjajahan yang lama, ya, bercokol di bumi Nusantara ini, rupanya kesan dari budaya mereka, ideologi mereka, watak mereka, perilaku mereka, rupanya masih ada baki, masih ada sisa dalam kehidupan bangsa Nusantara. Ya. Mulai dari sistem politik, demokrasi, berdirinya negara-negara teritorial yang terpisah-pisah, munculnya sistem pendidikan sekuler, ekonomi kapitalis, dan kesenian yang bersifat materialistik, dan gaya hidup yang hedonistik, yang senang-senang, dan juga paham-paham yang semua berubah menjadi strukturalistik. Itu adalah kesan daripada penjajahan Barat. Nah, ideologi Barat itu tanpa disadari telah melemahkan kekuatan dan menepikan, meminggirkan peran pondok pesantren yang terjadi kini. Terlebih ketika pemerintah atas nama negara menubuhkan institusi pendidikan baru yang berkiblat kepada Barat. Mulai alumni-alumni mereka menggantikan posisi seluruh kepemimpinan di dalam kepemerintahan, di dalam urusan sosial budaya. Ahlan, sila. Ya. Taib. Jadi ketika pemerintah baru atas nama negara mereka menubuhkan institusi pendidikan baru yang berkiblat ke barat, dan atas nama demokrasi menciptakan parti-parti Islam, tokoh-tokoh parti Islam meski kebanyakan berasal dari pesantren, namun sistem baru yang dihadapinya menjadikan mereka hilang keseimbangan dan mengalami kontradiksi intelektual dan budaya mereka. Ya. Hal ini membuat para aktor santri-santri, tokoh-tokoh santri akhirnya kembali ke kandangnya, saya menyebut kandangnya, kembali ke pesantren masing-masing, yang pada mulanya berusaha menempatkan diri, ya, di wilayah netral. Awalnya, ya, para ulama kembali ke pondok nak bersikap netral, ya, nak bersikap tengah yang bersih dan tidak ingin terjadi pergesekan, perselisihan dengan dunia politik. Namun akhirnya sikap tersebut justru menjadikan peran pesantren semakin lemah. Maka dalam kondisi ini terdapat pula beberapa pesantren yang tumbuh sebagai atas nama Islam melawan kebijakan kepemerintahan. Saya pikir apa yang terjadi di Indonesia akan terjadi di mana-mana negara. Cuma saya buat contoh, ya. Nanti para tuan-tuan guru mungkin dalam wacana akan mengikuti kes-kes yang berlaku ini, apakah terjadi juga di negara-negara lain. Ada pondok pesantren yang melawan kebijakan itu, seperti pesantren Al-Mu'min di Ngeruki, Darul Istiqomah di Maros, pesantren Qomarul Huda di Lombok, dan lain sebagainya. Namun pada tahun 80 pesantren lebih banyak mencerminkan peran sosialnya, terutama sebagai penguat masyarakat sipil, ya. Dan adapun peran politiknya bisa dikatakan kalah begitu. Sejak mulai ada kristenisasi yang begitu kuat. Nah, pada dekade ini, dalam keadaan ini, di tengah kekuasaan pemerintah yang hegemonik, ya, kalangan pesantren secara umum mengambil sikap oposisi terhadap kekuasaan karena banyak kebijakan-kebijakan yang cenderung menyudutkan Islam. Namun akhirnya membuat sebagian besar pesantren tidak mampu bertahan dan mengalami dinamisasi. Dia coba ubah lagi. Yang tadinya menjadi oposisi, kemudian dia coba menggunakan taktik baru, ya. Dan diusahakan untuk tidak merubah kemandirian dan sikap kritik, ya, pondok pesantren terhadap pemerintah, namun mulai melakukan kerjasama. Nah, meskipun betul, ya, pesantren tidak kehilangan fungsinya dan tidak kehilangan perannya, khususnya di dalam dunia pendidikan, ya. Dan kemudian berdirilah pesantren-pesantren baru yang berlomba-lomba menyesuaikan diri dengan membangun sekolah-sekolah yang diakui oleh pemerintah.
dari pondok merubah sekolah itu adalah upaya untuk mendinamisasikan, ya. Dia merubah taktik, ya. Dan karena masyarakat pun lebih suka kepada sistem sekolah yang berada artinya mengikuti apa yang menjadi kebijaksanaan. Namun di titik inilah secara bersamaan hampir keseluruhan pesantren meninggalkan sistem dan kaidah aslinya. Bahkan kaidah pesantren dulu dipandang kolot itu kuno, ya, dan tidak relevan. Masyarakat pun mulai meninggalkan dan kurang berminat. Orang yang datang ke pesantren hanyalah anak-anak yang gagal dan rusak. Pesantren tidak lagi ketat dengan segala manhaj ilmu, tarbiyah, rohani dan lainnya. Pesantren tak ubah hanya tempat pemulihan dan tempat transit sebelum kemudian bekerja dan menikah. Hari demi hari mengalami penurunan kualitas dalam penguasaan literatur Islam yang asli, perubahan sistem dan kehilangan jati diri. Akhirnya pesantren dengan sistem aslinya dipandang tidak mampu mengiringi zaman dan melahirkan generasi terbaiknya. Ya, karena pesantren yang ada sudah merubah taktis dan dia mengatasnamakan dinamisasi pesantren, membuka sekolah dan mengurangi penguasaan agama dan mengurangi tarbiyah ruhiyah dan lain sebagainya. Maka kemudian yang terakhir adalah bagaimana pesantren menyongsong masa depan. Dunia ini semakin terus berkembang, maju, canggih dan serba cepat. Sementara sebagian umat Islam khususnya di Nusantara masih memerlukan sebagai perbaikan, kemaskini dan peningkatan dalam berbagai sektor kehidupannya agar dapat mengiringi perkembangan tersebut serta menjawab berbagai permasalahan baru. Dari masa ke masa, ranah pendidikan sebenarnya tetap akan menjadi tempat atau wilayah yang strategik sebagai sektor yang terpenting dalam melahirkan generasi harapan, ya, generasi harapan di setiap zamannya. Dalam hal ini, ya, umat Islam Nusantara memiliki warisan institusi pendidikan yang pernah berjaya membentuk peradaban bangsa, yaitu pondok pesantren. Namun belakangan mengalami kemunduran dalam kualitas penguasaan ilmu-ilmu syariah dan kemerosotan nilai-nilai kerohanian yang luhur. Keadaan ini secara tidak langsung mempengaruhi kepada lahirnya generasi ulama yang lemah, baik dari sisi pengabdian kepada dakwah dan umat. Keteladanan akhlak al-karimah lemah dalam melahirkan kembali kepemimpinan generasi terbaik seperti di zamannya dulu. Hal tersebut dapat kita lihat dari tiga indikasi. Pertama, saya memberikan istilah seremonial, artinya kehidupan yang berkembang hanya sebagai sebuah rutin ritual Islam yang kosong dari nilai kerohanian. Dan ulama, ya, sudah tidak lagi seperti dulu betul-betul pondok pesantren bertanggung jawab kepada menciptakan, melahirkan pimpinan-pimpinan di seluruh sektor kehidupan, sosial, budaya, hatta bujangga punjaga, seni, ya, hatta arsitek, ya, Islam dulu lahir daripada pondok pesantren. Atau bersifat verbal, ya. Islam hanya lisan, ceramah, debat, dan semangat. Yang ada sekarang hanya debat saja, masalah-masalah khilafiyah. Habis, ya, energi dibuang di situ. Ya. Yang ketiga, ornamen, artinya hanya simbol-simbol, atribut, pakaian, slogan-slogan Islam, jauh dari kualitas dan nilai-nilai kemurnian. Ya. Maka untuk mengembalikan dan memulihkan keadaan tersebut perlu kita melakukan penyegaran di dalam pondok pesantren dan meninjau kembali visinya, misinya, ya, objektifnya, serta memperbaiki aktivitinya agar pondok dapat mengembalikan peran aktifnya di bidang pendidikan dakwah sosial sehingga dapat kembali melahirkan kepemimpinan dan keteladanan seperti sedia kala. Sebagai satu propos atau usulan di sini, antara visi yang utama pesantren adalah bagaimana memperbaiki dan memperkuat sistem pondok pesantren sebagai wadah kajian seluruh ilmu dan pengetahuan, ya, secara lengkap dan luas, serta tarbiyah ruhiyah sehingga dapat melahirkan kembali generasi yang siap untuk melanjutkan kehidupan Islam di bumi Nusantara ini. Barangkali misinya antara lain melahirkan generasi yang kuat, mampu memimpin dan menjadi suri teladan, melahirkan generasi yang memiliki keseimbangan antara penguasaan ilmu syariah secara mendalam dan luas serta jiwa yang mulia dan bersih yang dapat menampilkan keluhuran akidah dan akhlak. Dan yang ketiga, bagaimana pesantren melahirkan generasi yang mampu memahami prinsip-prinsip asas dasar, ya,
hubungan yang kokoh antara agama dan dunia. Kena pandai agama dan juga pandai dunia, juga mentalitinya dan spiritualnya, fisikalnya dan rohaninya, makulnya dan mankulnya, serta tekstual dan kontekstualnya. Ya. Boleh hanya tidak memahami akhirat, tapi juga memahami dunia, dan memahami bukan alam syahadah, tetapi juga memahami alam gaib. Untuk melaksanakan semua visi dan misi tersebut, generasi hari ini mempunyai tanggung jawab di pundaknya untuk melakukan berbagai perubahan dalam pondok pesantren dengan tanpa mengurangi sedikit pun manhaj pengajiannya, fungsinya dan perannya, hanya dikemas kini dan diubah sesuai bentuk fisikalnya, sehingga dapat membawa pondok pesantren bangkit dan kembali menjadi role model di Nusantara ini dan diminati kembali oleh orang-orang modern. Yang pertama, mungkin menyediakan model pembinaan pondok berkonsep sistematik, modern, bersih dan mesra alam, dengan membina pondok-pondok dalam bentuk penginapan, setiap bilik 1 atau 2 orang. Kedua, kelas pengajian pondok bernuansa kombinasi tradisional dan modern, sarana kemudahan dan keperluan harian pelajar dengan suasana kemasyarakatan modern, agar bagaimana orang di luar sana hidup dengan kemodernan, masuk ke pondok bukan masuk ke alam kubur, bukan masuk ke alam lain, tapi tidak berubah persis seperti apa yang di luar, sehingga ketika balik dari pondok tidak demam. Namun manhajnya, tarbiyahnya, pendekatannya, kitabnya, pengajiannya jangan diubah, hanya bajunya, fisikalnya saja. Menciptakan sistem organisasi pondok di bawah sebuah yayasan wakaf untuk yang umat yang berkesinambungan dari generasi ke generasi, sekaligus menghilangkan sistem kepemilikan pribadi dan kelompok komersil lainnya. Ya, tapi tidak berarti menutup semua pondok. Kita diberikan warisan oleh ulama dulu kita, oleh masyarakat, oleh umat dahulu adalah warisan pondok. Ya. Ada terlewat tadi di belakang itu, ketika raja-raja diangkat oleh ulama dari pondok pesantren menjadi pemimpin-pemimpin, maka anak-anak raja yang bukan jadi raja, yang tidak menjadi tengku mahkota, mereka mendirikan pondok. Contoh seperti di Cirebon dan di Banten, ya, pondok itu didirikan oleh anak raja yang tidak menjadi tengku mahkota, dan bahkan mereka turun, ya, mendidik para petani dan mendidik, ya, semuanya. Jadi betul-betul pondok dulu sebuah lembaga kehidupan. Ya. Nah, maka kemudian sejak saat itu ulama, alumni pondok mendirikan pondok, dan akhirnya pondok menjadi milik pribadi. Sampai hari ini dengan jasa itu pondok masih ada, dan kita tidak boleh menghilangkan itu. Karena kita diizinkan oleh Allah di bumi Nusantara ini, dan tidak ada di negara-negara lain setiap orang yang punya ilmu buat pondok. Itu tidak terjadi di dunia ini kecuali di Nusantara ini. Maka nikmat itu perlu kita syukuri. Dan kita dorong semua pelajar untuk mendirikan pondok, ya, atas milik pribadi. Namun ini sebuah usulan, ada pondok yang kita sepakati, ya, dan tidak boleh mati. Karena kalau tuan guru mati, mungkin rahimnya kering, tapi umat rahimnya tidak akan kering. Ya, maka kita buat pondok milik umat dan kita serahkan kepada alumni, dan terus, ya, dari generasi ke generasi, ya, pondok itu dimiliki oleh wakaf umat, seperti yang sudah dicoba di Indonesia, dimulai Gontor, ya. Gontor tidak milik siapa-siapa, milik umat, tetapi alumni-nya dibolehkan untuk memiliki pondok sendiri, tapi sistemnya sistem Gontor, sehingga Gontor, ya, di sentralnya, di pusatnya milik sendiri, milik umat, tetapi lebih daripada 200-300 cabang adalah milik sendiri-sendiri, tetapi dengan sistem yang sama. Maka mungkin seperti di Al-Azhar, 1000 tahun tidak mati-mati karena tidak ada milik siapa, tapi milik umat, dan rahim umat terus tidak kering melahirkan. Ya. Di Indonesia pondok yang paling lama hidup sehingga 17 generasi, yaitu di Surabaya, di Dresmo namanya. Di tempat-tempat lain setelah 4 generasi hilang. Ya, ada yang 3 generasi hilang, ada yang 5 generasi hilang. Namun kita perlu mendirikan pondok tidak hilang-hilang, ya, sampai dunia ini hilang. Ya.
antara lain menciptakan sistem dan program pengajian dan dakwah yang memadukan antara konsep tradisional dan turos dan modern, membentuk kerjasama bidang penyelidikan dan pembangunan tamadun ya, dan peradaban Nusantara untuk terus memelihara pondok pesantren agar tetap hidup dalam perubahan politik, ekonomi, dan apapun tetap berperan aktif. Demikianlah tuan-tuan, para tuan guru, para alim, hadirin, para waris yang menghadiri acara haflah pada hari ini, satu gambaran tentang pengaruh pondok pesantren dalam kepemimpinan bangsa sepanjang masa. Saya tidak jelaskan semuanya di sini karena saya telah menyiapkan satu tulisan, boleh dibaca, itu pun hanya gambaran ringkas ya. Namun nanti kita akan bersama-sama mendengarkan bahwa pengaruh pondok pesantren memang tidak dapat diingkari di seluruh bumi Nusantara ini. Saya kira demikian. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.